Baik, bukan? Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari yang namanya dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi yaitu pembesaran ataupun pengecilan suatu benda. Dikatakan pembesaran jika nilai K-nya lebih besar dari 1, maka pembesarannya nanti arah benda dengan arah bayangan searah. Kemudian kalau K-nya kurang dari 1, pembesaran nanti arah benda dengan arah bayangan berlawanan arah. Sedangkan pengecilan itu nanti nilai K-nya di antara 0 dan 1 atau di antara negatif 1 dan 0. Ini untuk pengecilan. Untuk mempelajari lebih lanjut, di sini saya akan ngambil sebuah contoh segitiga. Saya punya segitiga ABC. Segitiga ABC ini nanti akan saya perbesar dengan skala 2. Bagaimana cara kita mencari bayangannya? Kita lihat langkah-langkah yang akan kita lakukan. Langkah yang pertama, kita gambar segitiga ABC dulu. Baru kita mencari bayangan masing-masing titik. Kita akan mencari bayangan dari titik A. Langkahnya, tariklah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu X dari titik A. Ternyata garis yang kita tarik itu memotong sumbu X di angka negatif 4. Dari angka negatif 4 sampai angka 0, kita buat sebuah garis lengkung. 1, karena diperbesar 2 kali, kita lanjutkan 2. Garis lengkung yang kedua memotong sumbu X di angka negatif 8. Kemudian dari angka negatif 8 kita buat garis vertikal. Ini garis yang kita buat. Kemudian langkah berikutnya, dari titik A kita buat sebuah garis ke arah sumbu Y dan memotong di angka Y sama dengan 3. Kemudian dari angka Y sama dengan 3 ke arah angka 0 kita buat garis lengkung 1, karena 2 kali kita buat 2, memotong berakhir di angka Y sama dengan 6. Dari angka Y sama dengan 6 kita buat garis yang horizontal. Nah, kalau kita lihat garis vertikal dan garis horizontalnya berpotongan di sebuah titik, dan titiknya kita beri nokta. Karena tadi kita mau mencari bayangan titik A, maka titik potong ini kita beri nama A aksen. Kemudian dari titik kita mau mencari bayangan titik B, tariklah sebuah garis ke arah sumbu X, memotong di angka X sama dengan negatif 2. Dari angka negatif 2 ke 0 kita buat garis lengkung 1, kemudian 2. Garis lengkung yang kedua memotong di negatif 4 pada sumbu X. Dari angka negatif 4 kita buat garis yang tegak lurus atau tegak lurus sumbu X dan arahnya vertikal. Kemudian dari titik B kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X, memotong di angka Y sama dengan 1. Kita hubungkan dengan garis lengkung ke arah 0, 1, 2. Ternyata memotong sumbu Y di angka 2. Dari angka 2 kita buat garis yang horizontal. Ini garis yang kita buat. Ternyata 2 garis, yaitu garis yang warna hijau itu berpotongan di satu titik. Saya beri tanda nokta. Karena ini bayangan dari titik B, maka saya beri nama B aksen. Kemudian kita akan mencari bayangan dari titik C. Tarik sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu X dari titik C dan memotong di angka negatif 1. Dari angka negatif 1 dan angka 0 kita hubungkan dengan garis lengkung 1, 2. Ternyata garis lengkung kedua berakhir di angka negatif 2 pada sumbu X. Dari angka negatif 2 kita tarik garis yang vertikal, garis yang warna kuning. Kemudian kita lanjut, dari titik C kita tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ini memotong di angka Y sama dengan 2. Dari Y sama dengan 2 buat garis lengkung 1, 2, dan berakhir di angka Y sama dengan 4.
Dari angka Y sama dengan 4, kita tarik sebuah garis yang sejajar dengan sumbu X atau garis yang horizontal. Ternyata dua garis kuning vertikal dan sejajar itu vertikal dan horizontalnya berpotongan di sebuah titik. Saya beri ini, dan titik ini kita beri nama titik C aksen, bayangan dari titik C. Langkah berikutnya, dari titik A aksen dan B aksen kita hubungkan dengan sebuah garis. Kemudian B aksen dan C aksen kita hubungkan dengan sebuah garis juga. Baru yang terakhir kita hubungkan titik C aksen dengan A aksen. Maka terbentuklah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Segitiga inilah yang merupakan hasil dilatasi dari segitiga ABC dengan faktor skala 2. Demikian anak-anak, langkah-langkah menggambar dari dilatasi suatu benda. Maka nanti anak-anak silakan dilanjutkan latihannya dengan mengerjakan LKPD di bawahnya. Ini LKPD-nya anak-anak, LKPD 5. Kerjakan di kertas berpeta. Ini sebagai latihan. Ini contohnya. Kesimpulannya dibaca sendiri. Kemudian yang terakhir, ini LKPD yang harus kalian kerjakan. Demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.